kita akan menuju ke penampilan yang ketiga. Ya, ini ada dari SD Negeri Fatubai, Nusa Tenggara Timur. Ada Bapak Roni. Pak Roni di pandangan saya adalah seorang pribadi yang pekerja keras. Kita tahu bahwa salam Pak Roni itu adalah salam guru pedalaman. Ini membuktikan bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada, Pak Roni bisa melangkah lebih jauh. Waduh, malam-malam nih kayaknya udah ngobrol bersama sang mentor, ada Mas Rian ya. Bagaimana Mas Rian persiapannya setelah kemarin ngobrol secara virtual jarak jauh dengan Pak Roni? Wah, jadi itu pengalamannya seru banget ya. Waktu itu mentoring sama Pak Roni. Jadi Pak Roni di tengah kesibukan ya setelah mengajar, lalu mempersiapkan pembelajaran. Dan saya juga kaget ya ngelihat persiapannya bagus banget jika dibandingkan dengan yang minggu-minggu lalu ya, khususnya karena ini mungkin media pembelajaran ya. Jadi saat melihat PowerPoint-nya itu sangat menarik dan pasti lama ini buatnya. Seru banget deh. Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Menarik sekali dan pastinya bikin Sobat Pijar penasaran. Langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari Bapak Roni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di ruang belajar Pijar Sekolah. Belajar asik bersama Pak Roni, guru pelosok, guru SDN Fatubai, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sobat Pijar, sebelum kita lanjut pada materi pembahasan kita, Pak Guru ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Sobat Pijar, karena atas dukungan Sobat Pijar, Pak Guru masih diberi kesempatan untuk berada di Spekta 5. Sekarang, mari kita siapkan diri untuk mengikuti pembelajaran bersama Pak Roni melalui presentasi berikut ini. Play. Pijar Sekolah. Indonesia adalah negara yang majemuk. Kemajemukan itu dapat kita lihat dari banyak hal yang terdapat di setiap daerah. Video ini menampilkan keberagaman Indonesia yang berasal dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari video ini kita juga dapat melihat betapa indahnya Indonesiaku. Jika kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka secara khusus di Kabupaten Timur Tengah Utara juga memiliki semboyan pemersatu satu, yaitu Nekaf Mese, Ansauh Mese, yang artinya bersehatilah dan bersejiwalah. Dan semua itu diikat dalam satu nama, Bi'in Mahfo. Nama Bi'in Mahfo merupakan singkatan dari 3 nama wilayah Swapraja di masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan ketiga Swapraja tersebut yaitu Bikomi, Insana, dan Mio Mahfo. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan dan keberagaman bangsa kita. Next. Nah, bagaimana Sobat Pijar? Informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ya, ada Pantai Wini, kelompok tenun, dan rumah adat. Benar sekali. Nah, sekarang pertanyaan Pak Guru adalah, rumah adat termasuk dalam jenis keberagaman apa ya?
Ada yang tahu? Mari kita bongkar melalui pembelajaran hari ini. Nah, Sobat Pijar, hari ini kita akan mempelajari tema indahnya keberagaman negeriku dengan materi jenis-jenis keberagaman, dan tujuannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dan menggali informasi melalui media yang ditampilkan, Pak Guru berharap kalian dapat mengelompokkan keberagaman berdasarkan jenisnya dengan benar. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mantap. Biar lebih semangat sebelum kita lanjut, boleh dong Pak Guru minta Sobat Pijar untuk berdiri dan ikuti gerakan berikut. Next. Play. 1, 2, 3. Mau gabung, mau gabung, mau gabung. Belajar bersama guru unggul, Bedana. Tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Kalian kembali dan membentuk kelompok sesuai daftar yang sudah disepakati. Ingat, di dalam kelompok kalian harus menyelesaikan LKPD berikut ini. Ya, ada nomor, jenis keberagaman, dan juga contoh. Ada yang tahu jenis-jenis keberagaman yang ada di negara kita? Jadi keberagaman ini dapat kita ketahui melalui unsur dan juga aktivitas masyarakat setempat. Contoh nih, di saat kalian mendengar orang berkata Kristen, Katolik, atau mungkin Islam, apa yang kalian ingat? Benar sekali, agama. Artinya bahwa Islam, Kristen, dan Katolik merupakan contoh keberagaman agama. Nah, selain jenis keberagaman agama, apakah masih ada jenis keberagaman lainnya? Ya, keberagaman pekerjaan, keberagaman budaya, suku, bentangan alam, dan masih banyak lainnya. Sekarang, kalian dapat mengisi lembar kerja kalian. Dan untuk melengkapi data, silakan kalian gunakan media 1 dan juga media 2. Ya, ada pertanyaan? Jika tidak, silakan kalian diskusikan. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Jika sudah, silakan kalian tukarkan pekerjaan dengan kelompok lain. Play. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membahas hasil diskusi kelompok kalian. Ingat, dalam memeriksa hasil kerja kelompok lain, kalian harus teliti dan jujur. Play. Ya, di sini kita akan menggunakan media roda ilmu. Caranya adalah setiap perwakilan kelompok berhak untuk memutar sendiri roda ilmu. Anggota kelompok akan diberi kesempatan menjawab pertanyaan. Kelompok lain memeriksa jawaban pada LKPD. Jika terdapat perbedaan atau jawaban yang salah, kelompok lain dapat merebut jawaban. Setiap jawaban diberi skor 10. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita mulai. Mulai. Ayo kelompok 1 silakan start. Ya, stop. Warna hijau, silakan diklik warna hijau. Ya, termasuk jenis keberagaman apakah gambar yang disampaikan? Ayo kelompok 1 silakan jawab. Keberagaman agama. Wah, bagaimana kelompok lain? Salah, yang benar keberagaman budaya. Dari mana kalian tahu? Dari pakaian dan senjata tradisional. Luar biasa, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Pak Guru mau cek pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Mari kita bermain tebak gambar menggunakan media 1. Ya, pertanyaannya adalah yang tidak termasuk keberagaman budaya ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Ayo Rafa, nomor berapa? Nomor 6? Kita cek nomor 6.
Mantap, tepuk tangan dong. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa, hasil kesimpulan ditulis pada buku rangkuman kalian. Untuk tugas, kesimpulan. Ya. Untuk tugas, silakan tugas. Ya, ini adalah tugas kalian. Jangan lupa tag akun Facebook Pak Guru ya. Home. Ya, baik Sobat Pijar, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Tetap semangat, giat belajar, dan jangan lupa vote Pak Guru melalui akun Pijar Sekolahmu. Akhir kata, Pak Guru ucapkan terima kasih dan salam Guru Pelosok. Ya kok berhenti, saya lagi asik main gitar nih. Tepuk tangan untuk Pak Roni. Waduh, Pak Roni ini selalu semangat banget memberikan penampilannya luar biasa sekali Pak Roni. Kita menuju mendengarkan komentar dari sang mentor dulu deh. Mas Rian, gimana Mas Rian menyaksikan penampilan dari Pak Roni? Ya, wah, saya speechless lihatnya. Jadi dari sisi strategi itu udah beragam banget ya. Kemudian juga dari sistematisasinya, penyusunan atau desain instruksionalnya itu udah oke banget. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah sangat-sangat sistematis. Dan jadi tidak muluk-muluk. Jadi ibaratnya tujuan pembelajarannya satu, apa yang dipelajari fokus untuk menjawab tujuan tersebut, dan temanya juga satu frase. Jadi gampang banget murid dimengerti dan disampaikan melalui strategi yang pembelajaran yang beragam ya. Makanya saya speechless, no comment, oke banget. Banyak Mas Rian. Wow, Pak Roni nih langsung senyum-senyum tipis nih. Kita langsung mendengarkan komentar dari Dewan Juri ya. Ada dari Dr. Nita, jempol centang. Silakan. Betul Mas Glenn. Saya mau kasih jempol dulu, udah nggak kuat nih. Jempol centang buat penampilan keren Mas Kakak Roni nih ya. Markibong. Aduh. Seru itu, bagus tuh. Markibong, mari kita bongkar siapa jagoan kita dari SD Negeri Fatubay Timur Tengah. Pak Roni, saya sebut aja, saya panggil Kak Roni ya. Boleh ya Kak Roni. Luar biasa, seneng banget deh Pak Roni. Kak Roni, seneng, luar biasa. Baik, karena tugas saya memberikan komentar, saya mencoba dari tadi loh serius mengamati dan ternyata tidak hanya serius mengamati, terbawa arus karena saking asiknya melihat, mengikuti ya. Oke, dari konsep pemanfaatan media, kalau saya lihat ya, tampilan Pak Roni ini luar biasa. Kemudian kita kan tahu kalau media ini salah satu manfaat dari media itu untuk menyampaikan materi ajar ya. Bayangkan kalau materi ajarnya sekompleks tadi, ada berbagai macam keragaman budaya, ada agama, apalagi tadi kebudayaan, ada dari sisi ada pakaian adatnya, ada dan segala macam itu dalam satu pertemuan luring tanpa media, itu apa yang terjadi Pak Roni? Siswa akan sulit memahami. Satu itu, siswa sulit memahami. Kedua, berapa JP diperlukan untuk membahas seluruh budaya yang tadi Pak Roni sampaikan? Banyak. Kalau tanpa media akan sangat lama. Lebih banyak memakan waktu. Luar biasa. Ini yang menarik. Berarti pemanfaatan media itu tidak hanya sekedar keren-kerenan, tidak, betul-betul menjadi alat untuk menyampaikan materi ajar di mana bisa didengar ataupun dilihat dengan sangat menarik oleh peserta didik. Tentunya ini bisa mendeskripsikan prinsipnya atau konsepnya atau proses, prosedur yang sifatnya tadinya abstrak, kompleks, menjadi lebih konkret dan menyenangkan. Itu yang pertama ingin saya katakan dan saya apresiasi untuk Pak Roni. Yang kedua, Pak Roni, saya tanya juga, bayangkan kalau
tadi kan sudah dikatakan kalau Pak Roni pasti ini waktunya akan sangat lama ya. Dan itu mungkin kita banyaknya memberikan tugas-tugas aja ya ke siswa ya. Baca di rumah, begitu ya? Atau cari sendiri. Tapi dengan sajian tadi, semua sudah tercover ya. Dan anak-anak, coba ketika Pak Roni menyajikan tadi, saya ingin tahu, Pak Roni pernah menanyakan nggak ke peserta didik? Biasanya untuk setiap pembelajaran saya itu di akhir pembelajaran itu wajibnya untuk anak-anak melakukan refleksi dan itu ada kotak refleksi tersendiri. Coba contoh satu. Jadi misalnya saya bisa meminta anak-anak itu untuk memberi penilaian terhadap pembelajaran atau kira-kira harapan mereka media apa yang akan digunakan. Tetapi nama peserta didik pada kertas refleksi itu tidak wajib untuk ditulis karena jika nama ditulis, mereka akan ada perasaan untuk menyampaikan secara jujur. Jadi itu dibiar kosong saja, begitu. Luar biasa, luar biasa. Setuju banget deh, Pak Roni. Bagus dengan cara demikian, kita bisa menyajikan materi berdasarkan usulan atau negosiasi dengan peserta didik ya. Ya, betul. Nah, tidak hanya dari kacamata kita nih, kacamata kita doangan, tapi betul-betul apa sih yang diperlukan anak-anak, apa sih yang diinginkan anak-anak terhadap jagoan kita, terhadap Kak Roni ini. Oke, luar biasa. Setuju. Ini langkah awal ketika kita akan menyajikan sebuah materi dengan penggunaan media atau penggunaan apa saja, metode apa saja, yaitu dengan tanyakan pada peserta didik. Negosiasi ini yang paling penting. Termasuk juga Pak Roni, kalau saya boleh sarankan, penilaiannya pun harusnya sesuai dengan keinginan peserta didik juga, bisa dinegosiasikan. Pernah tidak? Nah, kalau tampilannya begini menurut kalian, ini mau dikasih nilai berapa? Atau ini mau diberikan gambar apa? Dia pernah tidak Pak Roni? Itu biasanya untuk apresiasi penilaian itu di depan kelas itu saya biasa pajang pakai gambar seperti emoticon itu, jadi atau bintang untuk mereka gitu. Luar biasa, betul ya. Iya, dengan media apapun tadi, mau media interaktif ataupun tadi media dengan bintang-bintang itu, maka proses pembelajaran, proses penilaian akan menjadi lebih menarik. Kalau sudah menarik, yang paling penting itu bisa menimbulkan sikap positif dari anak-anak kita untuk terus belajar. Kenapa? Mereka sudah sangat cinta dan juga mereka sangat cinta dan juga senang mau belajar lagi dengan Pak Roni. Artinya apa? Sudah ada keinginan untuk belajar. Mereka akan terdorong untuk aktif dan mendalami materi secara mandiri. Luar biasa. Salut deh. Nah, Pak Roni, kalau kita ngelihat tadi ya, sekarang kita ngelihat dari sisi alur pembelajaran. Ini paket lengkap. Mulai dari tujuan diakhiri dengan penugasan, ini ngeling banget gitu. Pembukaan, inti, penutup ada, asesmennya pun ada. Lantas kalau saya lihat tadi ada media, ada diakhiri dengan ada roda ilmu tadi untuk mengecek hasil kerja kelompok siswa. Keren itu, mereka berkompetisi tetapi menyenangkan. Secara tidak sadar sebetulnya mengukur pemahaman siswa ya. Di situ mengukur pemahaman siswa sampai mana, dan kerja kelompoknya pun hasil kerja kelompoknya pun nanti akan ada, dia harus belajar mendengarkan dari kelompok-kelompok lain melalui roda ilmu. Dan diakhiri juga tadi ada penilaian dengan kuis, seperti itu juga sangat-sangat keren. Lengkap. Pak Roni, kalau kata Mas Rian tadi speechless, sebetulnya saya juga tuh udah diikat deh. Speechless banget ngelihat penampilan Pak Roni. Luar biasa keren. Betul Pak Roni, super lengkap, paket lengkap. Itu saja deh. Saya tunggu pengen ketemu Pak Roni atau Kak Roni itu di Jakarta nanti ya. Siap, terima kasih. Oke, jempol dan centangnya selalu deh. Silakan Mas Glenn. Siap, Dokter Nita, terima kasih banyak. Pak Roni, keren. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa Sobat Pijar untuk memberikan dukungannya untuk Pak Roni dan guru-guru unggul lainnya. Silakan buka portal Pijar sekolahnya
Dan silakan masukkan akun sebagai guru ataupun sebagai siswa. Kemudian klik pop-up bannernya, pilih guru favoritnya. Dan diingat, satu hari hanya bisa satu memberikan dukungan. Jadi sebar lu.